Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda. Hari ini saya ingin mengupas tentang kebahagiaan. Kalau ditanya, tentu kita semuanya ingin hidup bahagia. Betul? Pasti jawaban itu. Nah, di sini dalam Anguttara Nikaya dikatakan ada 4 kebahagiaan yang dapat dicapai oleh perumah tangga. Yang pertama, Atisukha, yaitu kebahagiaan karena memiliki kekayaan atau harta benda. Dengan memiliki kekayaan ini, maka kita dapat terhindar dari munculnya pikiran-pikiran atau perbuatan buruk yang tidak pantas kita kerjakan. Kita juga terhindar dari perasaan cemas dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita dapat memenuhi kebutuhan keluarga seperti biaya sekolah anak-anak kita, kebutuhan makanan, pakaian, pengobatan, atau mungkin untuk transportasi kerja. Akhirnya apa? Kita tentram dan gembira. Kemudian kita bisa menggunakannya untuk menjamu tamu yang hadir ke rumah kita. Atau mungkin sesekali kita bisa traktir teman-teman. Ya, walaupun bukan di kantin mahal-mahal, tapi sederhana, bisa menjamu bersama. Itu. Akhirnya kita pun terhindar dari keinginan untuk menipu orang lain, mencuri. Karena apa? Karena kita cukup dengan harta yang kita miliki, kita cukup bahagia dengan itu. Oke. Yang kedua, Boga Sukha, kebahagiaan karena dapat menikmati kekayaan yang dimiliki. Bapak Ibu Sobat Muda, bila kita telah memiliki kekayaan, namun kita tidak dapat menikmati kekayaannya, tentu bukan bahagia ya. Nah, karena kita punya kekayaan tadi, kita bisa menikmati. Ya, kita sehat, bisa makan ini, bisa makan itu. Ya, bukan sebaliknya. Wow, saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan begini. Akhirnya apa? Kita nggak bisa menikmati kebahagiaan. Oleh karena itu, kebahagiaan kita bisa menikmati kekayaan. Ya, artinya apa? Dengan harta tadi, kita bisa menikmati harta tadi. Tentu saja bukan secara percuma ya. Dengan cara misalnya menggunakan hal-hal yang memabukkan, jangan. Ketiga, Ananasukha, kebahagiaan karena terbebas dari hutang. Bapak Ibu Sobat Muda, di sini kita terbebas dari hutang. Mereka berpikir bila mau membeli rumah, mobil, pakaian, cukup uang sudah memenuhi syarat. Maka itu dia tidak perlu berhutang. Tetapi kalau kemampuannya hanya pas-pasan, sedangkan keinginan begitu besar, maka tak jarang kita mengusahakan dengan berbagai macam cara, akhirnya berhutang. Pinjam sana, pinjam sini, akhirnya kita terbelit hutang. Maka hidupnya selalu diliputi kegelisahan dan kekhawatiran. Karena apa? Karena dikejar oleh penagih hutang. Sehingga dikatakan orang yang memiliki banyak hutang hidupnya tidak tenang dan tak bahagia. Orang yang tidak memiliki hutang kepada siapapun dan dalam hal apapun, baik besar maupun kecil, akan mengalami kebahagiaan. Ia takkan memikirkan hutang karena memang tidak punya hutang. Yang keempat, Anawajasukha, yaitu kebahagiaan karena tidak
tercela. Sebagai makhluk sosial, manusia berada dan hidup dalam kelompok masyarakat. Oleh karenanya, kita pun harus hidup menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat di sekitar kita. Bila kita mematuhi norma-norma atau batasan yang berlaku di lingkungan sekitar, maka akan membahagiakan. Kita akan dihormati. Namun, bila kita melakukan hal yang tercela, yang melanggar norma-norma masyarakat sekitar, kita akan menjadi tercela. Maka itu Bapak Ibu Saudara muda yang berbahagia, sebagai umat Buddha kita sudah dipagari. Kita memiliki pagar Pancasila Buddhis. Ya, itulah. Makanya kita tetap berusaha melaksanakan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari dengan seoptimal mungkin. Selain itu, dari harta tadi tentunya kita tidak hanya bisa menikmati sendiri harta yang kita dapati, harta yang kita miliki. Kita juga punya kesempatan berbuat baik, berdana, terutama berbakti kepada orang tua kita. Tunjukkan rasa bakti kita semasa orang tua masih hidup. Lalu jalankan juga dana. Kepada siapa? Kepada tempat-tempat ibadah agama Buddha, kepada para pandita, kepada para anggota sangga. Kita sokong. Kemudian juga kepada guru-guru agama. Kita bantu. Kenapa Bapak Ibu Saudara muda? Karena mereka adalah penyokong Dharma, pelindung Dharma. Tanpa guru agama, tanpa pandita, tanpa anggota sangga, Dharma ini sulit tersebar. Semoga dengan kita membantu menyokong mereka yang menjalankan tugas-tugas Dharma akan menjadi berkah buat kita. 4 keberkahan. Ayu wano sukang palang. Ayu, panjang umur. Wano, ketampanan atau kecantikan. Sukang, kebahagiaan, dan palang, kesehatan. Semoga harta yang bisa kita miliki dan yang sudah kita miliki bisa kita ubah menjadi jasa. Namun demikian, hidup tak semudah teori yang tadi kita bicarakan. Namun demikian, kita sudah berusaha seoptimal mungkin. Tinggal kondisi batin kita yang menikmati, merasakan kebahagiaan itu sambil terus mengerjakan kebaikan-kebaikan. Yang pasti kebaikan karma lampau juga mendukung. Sekarang pun diperkuat dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga kehidupan sekarang kita berbahagia, baik lahir maupun batin. Semoga kita senantiasa terus berusaha mengembangkan kebaikan untuk mencapai pembebasan akhir. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.